Gitu loh. Nah, bagaimana Rasulullah menyikapi mitos yang beredar di zaman jahiliyah ini Ustadz Syam Monij nih? Masya Allah, tabarakallah, dakwah tersukses, dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi salli wa sallim wasallam. alaih. Kemudian ujian dakwahnya beliau juga sangat berat sekali. Contoh banyaknya khurafat-khurafat atau mitos-mitos. Orang-orang dulu tuh nggak mau keluar rumah misalnya, atau misalnya mau melakukan perjalanan, dia lihat dulu arah burung tuh mengarah kemana misalnya kan. Atau banyak banget kejahiliahan yang terjadi. Contoh nggak boleh perjalanan di bulan Safar, justru Nabi melakukan perjalanan di bulan Safar. Kemudian nggak boleh keluar malam, Nabi Muhammad SAW justru menganjurkan kalau mau safarnya malam karena bumi disingkat ketika waktu malam itu. Justru Rasulullah SAW melawannya dengan cara sesuatu yang logis karena nggak ada yang lebih cerdas dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara dakwah beliau, bayangin mitosnya mereka itu orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu, bayangin mitos itu dijadikan Tuhan sama mereka. Makanya kalau disebut dengan berhala, ya berhala itu ya tergantung dari situasinya. Ada berhala untuk pertanian, ada berhala untuk meminta hujan, ada berhala untuk menghilangkan virus, ada berhala untuk ini, berhala untuk ini. Maka kadangkala Sayyidina Umar tertawa, kadangkala Sayyidina Umar menangis. Ditanya, kenapa menangis? Saya menangis mengingat putriku yang dulu kubunuh, kukubur hidup-hidup. Kemudian ditanya, kenapa tertawa? Saya mengingat ketika dulu saya menyembah patung itu terbuat dari gandum. Kubawa kemana-mana karena ini Tuhanku yang kutemani untuk perjalanan. Suatu ketika bekalku habis, ku makan Tuhanku. Jadi Tuhannya sendiri dimakannya gitu kan. Akhirnya tertawa sendiri dengan kejadian tersebut. Maka bagaimana cara baginda Nabi Muhammad SAW dakwah yang tersukses? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi adalah berdakwah dengan cara yang hikmah. Apa itu dengan cara yang hikmah? Hikmah dengan cara memberikan contoh yang lebih baik, atau memberikan logika yang lebih baik, atau memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dipercayai oleh mitos-mitos sebelumnya. Yang kedua dengan al-mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang luar biasa hasannya. Apa itu luar biasa hasannya? Ya Masya Allah, yang tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menjatuhkan martabat orang lain, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Makanya yang disebut dengan dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Bukan amar hasan, bukan amar thayyib, bukan amar khair, tapi amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf yakni sesuai dengan kondisi daerah. Makanya sampai di Indonesia kenapa ada tahlilan? Kenapa di Indonesia maulid pakai telur? Kenapa di Indonesia ada umbul-umbul? Di Arab tidak ada? Oh memang begitu cara Nabi berdakwah. Karena mengikuti budaya yang ada selama tidak menyalahi syariat. Selama di dalamnya tidak ada khurafat. Selama di dalamnya tidak ada bid'ah. Selama di dalamnya tidak menyalahi yang namanya syariat Al-Quran dan Sunnah. Maka dakwah ini Masya Allah sangat indah sekali. Kenapa di Indonesia misalnya ada orang tahlilan ketika ada orang meninggal dunia? Karena dahulu misalnya pakai mantra-mantra, tapi para ulama masuknya menggantikan. Oh ya udah boleh makan tapi diganti, nggak boleh makan di kuburan, bolehnya makan di rumahnya orang yang berduka. Kalau perlu bawa makanan sendiri supaya tidak membuat keluarga yang ditinggalkan orang yang bertakziah ini makin sedih. Kalau datang ke sana bertakziah untuk menghiburnya, karena orang-orang kepercayaannya seperti itu, maka dihalangi dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Yang tahap ketiganya baginda Nabi Muhammad SAW mengikuti yang namanya perdebatan yang ahsan. Apa itu ahsan? Ketika Nabi dilemparkan kotoran, maka Rasulullah SAW melawannya dengan melemparkan kebaikan. Masya Allah. Jadi sekali lagi nih buat kita nih ya, mengingatkan lagi, kadang-kadang kita kan suka membudayakan kebudayaan jadi agama. Diagamakan. Bukannya harusnya agama yang budayakan kan gitu. Jadi tidak melanggar syariat Islam. Nah ini Masya Allah luar biasa. Tidak juga mencampur adukkan. Artinya kita tahu yang mana batasan budaya, yang mana batasan agama. Tapi dengan cara-cara yang tadi, yang hasan. Yang cara Rasulullah yang baik. Tidak marah-marahin orang, tidak memaki-maki. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Saya nggak berhenti-berhenti untuk ngingetin selalu ya. Untuk selalu mengingatkan sedekah kita. Kalau kita tidak bisa sedekah yang berupa fisik atau finansial ya. Kita sedekah doa aja deh ya. Kita ingetin lagi nih semua nih. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang terkena virus corona ini mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat penyakitnya dan bisa kembali berkumpul kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi, akan ada berita viral. Wah ini penasaran pasti
sini. Berita viral di Islam itu Indah itu kadang-kadang bikin penasaran orang yang di rumah apa kira-kira. Kalau mau lihat jangan kemana-mana, saksikan terus Islam itu Indah. Kita akan segera kembali lagi setelah satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.